Kali ini akan melakukan percobaan yaitu gerak pada tumbuhan Seimonasti, yaitu pada tumbuhan putri malu. Nah, yang pertama kita akan melakukan gerakan halus pada putri malu. Jadi ketika dilakukan gerakan halus, putri malu ini hanya menutup pada bagian yang disentuh halus saja, dan gerakannya sangat lambat atau hampir tidak terjadi penutupan ketika disentuh halus. Kemudian kita akan menyentuh dengan gerakan sedang. Bagaimanakah reaksi terhadap putri malu? Ketika disentuh sedang, putri malu akan menutup. Nah, ini akan menutup pada bagian yang disentuh secara sedang, akan menutup sedang, dan ini akan kembali setelah beberapa menit, sekitar 4-5 menit dia akan membuka kembali. Yang terakhir adalah sentuhan kasar. Kita akan melakukan rangsangan terhadap putri malu dengan sentuhan kasar. Jadi ketika dilakukan sentuhan kasar, putri malu akan menutup atau kuncup secara sempurna dan menyeluruh dalam waktu yang cepat. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yaitu gerak pada tumbuhan, yaitu gerak Nyctinastis. Nah, alat dan bahan yang diperlukan adalah 2 buah pot putri malu yang sudah diberi label A dan juga label B, kemudian stopwatch atau jam, dan juga 1 buah kardus. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan percobaan terhadap gerak Nyctinastis terhadap putri malu adalah putri malu dengan pot A dibiarkan di tempat yang terang dan terbuka seperti ini. Kemudian yang pot B akan kita tutup menggunakan kardus. Jadi nanti setelah 30 menit kita akan melihat apa reaksi yang terjadi pada putri malu A dan juga B. Ini awalnya putri malu A dan juga B ini sama-sama masih membuka keseluruhan antara putri malu A dan juga B. Yang A kita biarkan dulu, kemudian yang B akan kita tutup dengan kardus ini secara perlahan-lahan. Kita biarkan di tempat yang gelap. Ini harus dilakukan pelan-pelan agar putri malu dilakukan dengan pelan-pelan saja. Ini kita tutup dan kita tunggu selama 30 menit. Jadi percobaan ini saya mulai pukul 1 dan nanti pukul 1.30 akan saya lihat kembali dan saya amati kembali apa yang terjadi pada pot A yang dibiarkan di tempat terang dan terbuka, dan juga apa yang terjadi di pot B yang ditutup dengan kardus yang gelap. Baik, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 1:30. Sekarang kita akan melihat hasil dari percobaan putri malu yang telah saya lakukan tadi. Di pot A ini putri malu tetap membuka secara keseluruhan, tidak mengalami perubahan apapun, tidak menguncup sama sekali di tempat yang terbuka dan juga terang. Kemudian kita lihat di bagian putri malu di pot B yang sudah kita tutup dengan kardus. Hasilnya adalah, jadi putri malu di pot B yang kita tutup dengan kardus, hasilnya adalah daun putri malu menguncup secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa putri malu di pot B mengalami gerak Nyctinastis. Gerak Nyctinastis adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh kondisi gelap. Jadi karena tadi saya tutup dengan kardus yang kedap udara dan gelap, maka putri malu yang di pot B menjadi menutup secara keseluruhan seperti ini. Sedangkan di pot A putri malunya tetap membuka dan tidak menguncup. Baik, kali ini kita akan mengamati gerak tropisme atau geotropisme negatif. Sedangkan alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 buah tumbuhan tanaman kacang merah yang sudah saya tanam 2 minggu sebelumnya, kemudian alat-alat tulis.
Nah, cara untuk mengetahui gerak tropisme atau geotropisme negatif yaitu dengan cara dua buah tanaman ini sudah saya kasih label, yaitu pot A dan yang kedua adalah pot B. Nah, kita akan membiarkan pot A dan pot B ini pada tempat yang terang dan juga terbuka. Jadi untuk mengetahui gerak geotropisme maka dapat dilakukan dengan cara pot A ini kita tata secara vertikal atau arah lurus seperti ini. Nah, kemudian yang pot B kita tata secara horizontal atau mendatar. Dan ini akan kita lakukan pengamatan selama 7 hari. Bagaimana reaksinya?